Bab 4121, Alam Semesta 4120 bergemuruh saat harta karun utama Tianyuan muncul. Mengaum, tubuh Wang Xian pulih ke puncaknya dalam sekejap. Dia mengeluarkan raungan liar saat retakan mulai muncul di tubuhnya. Transformasi Naga Netherworld. Petik 2. Wang Xian memaksakan dirinya untuk melakukan transformasi Naga Netherworld dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Tindakan kuat seperti itu menggunakan kemampuan yang tidak bisa digunakan sangatlah menakutkan. Bahkan menyebabkan tubuh Wang Xian yang baru saja pulih ke puncaknya langsung terluka. Apalagi cedera ini tidak ringan. Namun, sosok Wang Xian menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap, dia melepaskan diri dari serangan pembangkit tenaga listrik alam semesta Void. Dia benar-benar memulihkan semua lukanya dalam sekejap dan melarikan diri dengan paksa. Petik 2. Ketika Duke Gerbang Surga dan yang lainnya melihat bahwa Wang Xian telah pulih dari luka-lukanya dengan cepat dan langsung pergi, wajah mereka juga dipenuhi dengan keheranan. Dia terpaksa pergi kali ini. Dia sudah terluka. Terus mengejar. Petik 2. Tatapan Duke of Shining terfokus saat dia mengendalikan Pagoda Void untuk melanjutkan pengejarannya yang cepat. Suara mendesing. Petik 2. Tubuh Wang Xian berpindah ke avatar Nether Spirit tidak jauh dari sana. Dia segera berubah menjadi bentuk manusia dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Ekspresinya sangat jelek. Dia telah menggunakan semua kartu asnya. Wang Xian hampir menggunakan semua kartu asnya. Kemampuan terkuat dari kebangkitan gelap lili. Dengan penggunaan ini, kebangkitan lili di tangannya hampir tidak berguna. Setidaknya butuh puluhan juta tahun baginya untuk pulih. Demikian pula, avatar naga bayangan tidak dapat digunakan lagi. Avatar Abyss Dragon dapat digunakan terlepas dari kerusakan pada tubuhnya. Namun, avatar naga bayangan tidak dapat digunakan lagi. Sekarang dia terluka, dia membutuhkan setidaknya beberapa juta tahun untuk pulih dari cedera ini. Jika dia terus menggunakan transformasi naga nether, lukanya tidak terbayangkan. Wang Xian bahkan merasa jika dia menggunakannya 2 atau 3 kali lagi, tubuhnya mungkin akan roboh dan mati. Jika saya tidak punya pilihan lain, saya hanya bisa menggunakannya 2 kali. Jika saya menggunakannya 3 kali, tidak ada bedanya dengan kematian. Petik 2. Wang Xian bergumam sambil terbang ke depan dengan cepat. Avatar hantu terus terbang di sekitarnya. Dengan tubuhnya yang terluka, kecepatan Wang Xian tidak berkurang banyak. Namun, dia belum berhasil menyingkirkan pembangkit tenaga listrik dari alam semesta Void. Menurut ingatan yang ada di benaknya, dia masih membutuhkan lebih dari 10 hari untuk sampai ke tempat terdekat. Sepertinya pembikutuk kali ini. Wang Xian bergumam dan terus terbang dengan kecepatan tinggi. 3 menit kemudian, kompas Skyrating menunjukkan lagi bahwa pembangkit tenaga listrik dari alam semesta Void mengejarnya lagi. Pagoda kehampaan yang menakutkan dan energi yang menakutkan membuat wajah Wang Xian pahit. Kali ini, dia dirugikan. Energi yang meletus dari Void Pagoda bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Wang Xian. Lagi pula, ada 2 pembangkit tenaga listrik ciptaan asal surga pada tingkat kendali di Pagoda Void. Wang Xian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Transformasi Naga Netherworld. Petik 2. Berdengung. Tubuh Wang Xian mulai runtuh dan vitalitas di tubuhnya menghilang dengan cepat. Saat dia menjalani transformasi, energi di sekitarnya menekannya dan menghabiskan vitalitasnya. Setelah dia menghindar, dia memuntahkan darah segar. Dia terluka parah. Dia terluka parah. Cedera semacam ini, tanpa harta apapun, akan membutuhkan ratusan juta tahun untuk berkultivasi dan pulih. Namun, dia hanya bisa terus menggunakannya secara paksa. Kalau tidak, dia akan tamat. Meskipun dia bisa bangkit kembali, harga untuk bangkit kembali agak mahal. Terlebih lagi, meskipun dia meninggal karena luka berat, dia tidak ingin dibunuh oleh makhluk agung di ruang hampa. Jika saya mengetahui hal ini lebih awal, saya akan berbohong di sini. Jika ada kebohongan yang datang ke sini, dia bisa mengambil mayatnya. Petik 2. Wang Xian menemukan kegembiraan dalam penderitaan. Jika ada kebohongan di alam semesta ini, dia bisa mengembalikan mayatnya saat dia menggunakan transformasi naga Netherworld untuk mati. Dengan cara ini, Wang Xian akan pulih lebih cepat. Dia tidak tahan lagi. Dia dengan paksa menggunakan kemampuan teleportasi ini. Kejar dia. Petik 2. Di Pagoda Void, gerbang Duke of Heaven melihat tubuh Wang Xian mulai roboh dan berdarah.
Merasakan auranya melemah dengan cepat, matanya bersinar saat dia berteriak keras. Ledakan, ledakan. Pagoda Void terus bergemuruh sambil terus mengejar Wang Xian. Namun, 2 menit kemudian, informasi dari pembangkit tenaga listrik alam semesta Void dikirimkan lagi dari kompas teks kosong. Hal ini membuatnya menggelengkan kepalanya tak berdaya. Cedera parah di tubuhnya telah memperlambat kecepatannya. Dia baru saja melarikan diri selama 2 menit ketika dia ditangkap. Terus lakukan transformasi naga Netherworld. Jika aku mati, biarlah. Paling-paling, saya bisa pulih. Petik 2. Wang Xian bergumam dan mengertakkan gigi. Berdengung. Sebelum Pagoda Void tiba, Wang Xian melakukan transformasi naga Netherworld lainnya. Wang Xian hanya merasakan penglihatannya menjadi gelap dan kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Setelah itu, dia merasakan kesadarannya perlahan menghilang. Transformasi naga Netherworld berhasil. Namun, setelah dia bertransformasi, tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Dia hampir pingsan saat terjatuh. Dia tidak tahan lagi. Di belakang, gerbang Adipati Surga dan orang lain yang mengejarnya kebetulan melihat aura Wang Xian menghilang dengan tiba-tiba. Ketika mereka melihatnya melarikan diri dengan paksa, mata mereka berbinar. Kejar dia. Dia tidak bisa melarikan diri lagi. Hancurkan dia sepenuhnya. Petik 2. Mata gerbang Duke of Heaven menyala saat dia berteriak. Dia masih belum terkendali di alam semesta 6 jalur kita. Dia benar-benar tidak memandang kita. Petik 2. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba memasuki pikirannya. Setelah itu, sesosok tubuh dengan cepat terbang dari jarak yang sangat jauh. Energi di tubuhnya sangat aneh, menimbulkan perasaan menakutkan. Seluruh tubuhnya tampak sangat kaku. Sepasang mata merah darah menatap Tianmen Gong dan Si Ninggong di Void Pagoda. Tidak baik. Ekspresi Tianmen Gong dan Si Ninggong sedikit berubah ketika mereka melihat sosok yang tiba-tiba terbang. Jika ini terjadi dalam kekacauan utama, mereka tidak akan mengalami perubahan apapun di alam semesta mereka. Namun, ini adalah alam semesta 6 jalur. Mereka ditindas di sini. Sial, ayo kabur dulu. Orang itu sudah terluka parah. Kami akan mencarinya setelah kami melarikan diri. Petik 2. Ekspresi Duke Tianmen menjadi gelap ketika dia berbicara kepada Duke Sining. Baiklah. Petik 2. Ekspresi Duke Sining sedikit berubah saat dia mengangguk. Mereka tidak menyangka ahli alam penciptaan Yuan Surgawi dari alam semesta 6 jalur akan tiba begitu cepat. Namun, karena ahli alam penciptaan Yuan Surgawi telah tiba, mereka hanya bisa melarikan diri. Bahkan jika mereka semua berada di level kendali dan memiliki Pagoda Void, mereka tetap bukan tandingannya. Namun, mereka tetap bukan tandingannya. Duke Sining segera mengendalikan Void Pagoda dan langsung melarikan diri ke kejauhan. Kamu ingin melarikan diri dengan mudah. Biarkan saya tunjukkan kepada kalian kekuatan jalur ke-6 dari 6 jalur alam semesta saya. Kekal dan tidak bisa dihancurkan, dibangkitkan dari kematian, 6 jalan orang mati. Sosok yang melayang di ruang hampa menyipitkan matanya dan berteriak dengan dingin. Setiap kali dia berbicara, langit di sekelilingnya menjadi gelap. Di depan Void Space Tower, sebuah peti mati yang sangat besar muncul. Seluruh peti mati sepertinya ingin menutup seluruh dunia. Bab 4122, Alam Semesta 4121 bergemuruh saat harta karun tertinggi takdir Yuan Surgawi muncul. 3 peti mati yang sangat menakutkan perlahan berdiri di antara langit dan bumi. Setiap peti mati berukuran puluhan juta kilometer. Mereka berdiri di antara langit dan bumi seolah ingin mengubur seluruh dunia. Ketiga peti mati itu memblokir semua jalur Pagoda Void. Di belakang, sesosok tubuh menatap Void Pagoda dengan mata merah darah. Jurus ampuh macam apa ini? Tindakan ini membuat jantungku berdebar-debar. Duke Sining, jangan terlibat dengannya. Gunakan saja hartamu dan tinggalkan tempat ini. Petik 2. Duke Tianmen melihat ketiga peti mati yang muncul dalam sekejap dan berkata dengan gelisah. Baiklah. Petik 2. Duke Sining juga menganggukkan kepalanya dengan berat. Dengan gerakan tangannya, gulungan spasial muncul di tangannya. Dengan gerakan telapak tangannya, dia menempelkan gulungan spasial ke Pagoda Void. Seluruh pagoda kosong mulai berubah menjadi ilusi. Boom. Petik 2. Namun, pada saat ini, peti mati yang terletak di tengah tiba-tiba bergetar.
Seluruh ruangan juga tiba-tiba bergetar. Gelombang energi yang sangat familiar bagi Duke Tianmen dan Duke Sining melonjak keluar dari peti mati. Setelah itu, seluruh ruang tertutup rapat. Ruang, keheningan yang mematikan. Ah! Suara menakutkan tiba-tiba terdengar dari dalam peti mati. Pagoda Void yang awalnya berteleportasi bergetar hebat. Teleportasi gagal. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Apa ini? Keheningan ruang yang mematikan, teknik terlarang yang kuat dari keluarga kerajaan kita yang kosong. Petik 2. Di dalam Pagoda Void, ekspresi Duke of Heaven's Gate dan Duke of Sining tiba-tiba berubah drastis saat mereka menatap tak percaya pada peti mati yang perlahan terbuka. Energi spasial yang kuat melonjak keluar dari peti mati. Ruang di sekitarnya benar-benar beku. Seluruh pagoda kosong juga tertutup rapat. Keheningan mati di luar angkasa. Ini adalah teknik terlarang yang kuat yang diciptakan oleh Raja Suci dari keluarga Kerajaan Void. Dia menyatukan tubuh dan kesadarannya ke dalam ruang hampa di sekitarnya untuk menutup segalanya. Teknik ini menghabiskan banyak energi. Bahkan bisa dikatakan sebagai langkah yang buruk. Jika pihak lain menerobos, dia akan terluka parah. Sekarang, mengapa teknik terlarang dan energi spasial ini tiba-tiba muncul? Ini membuat mereka merasa sedikit tidak percaya. Mereka merasa sedikit terkejut. Saat ini, peti mati di tengah terbuka seluruhnya. Di peti mati, sesosok tubuh muncul di hadapan mereka. Jenderal Pasukan Ekspedisi. Petik 2. Ketika mereka melihat sosok di peti mati, Adipati Tianmen dan Adipati Sining berseru pada saat yang bersamaan. Jenderal besar keluarga kerajaan Void di alam semesta Void. Selama bencana terakhir, satu-satunya yang benar-benar jatuh adalah pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan Yuan Surgawi di alam semesta Void. Mengapa pembangkit tenaga listrik yang benar-benar mati tiba-tiba muncul di sini? Sosok di peti mati perlahan membuka matanya, memperlihatkan cahaya merah darah. Tubuhnya memancarkan kekuatan yang menggabungkan ruang dan keheningan yang mematikan. Auranya benar-benar berbeda dari yang mereka ingat. Pada saat ini, dua peti mati besar lainnya di kiri dan kanan perlahan terbuka. Dua sosok kekar juga muncul di hadapan mereka. Ciptaan Yuan Surgawi yang mati. Petik 2. Ekspresi pria Duke Tian berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Ciptaan Yuan Surgawi yang mati. Itu benar, ahli penciptaan Yuan Surgawi di dalam peti mati semuanya adalah ahli penciptaan Yuan Surgawi yang sudah mati total. Dan sekarang, mereka benar-benar dipanggil. Yang terpenting, ketiga ahli penciptaan Yuan Surgawi yang telah meninggal ini masih memiliki kekuatan ciptaan Yuan Surgawi. Mereka juga memiliki teknik rahasia sejak mereka masih hidup. Adipati Sining juga menarik napas dalam-dalam. Kekuatan Dao ke-6 dari 6 jalur alam semesta, atribut orang mati, kekuatan orang mati, semua energi khusus di alam semesta selalu lebih kuat, tetapi kekuatan ini. Ekspresi Duke Sining sedikit canggung. Mereka belum pernah berinteraksi dengan ahli alam penciptaan Yuan Surgawi dari alam semesta 6 jalur sebelumnya. Mereka tidak tahu bahwa ahli alam penciptaan Yuan Surgawi dari alam semesta 6 jalur ini sebenarnya sangat menakutkan. Dia sebenarnya bisa memanggil pembangkit tenaga listrik yang sudah mati. Ini agak menakutkan. Itu cukup kuat. Jika mereka berada dalam kekacauan, mereka mungkin bisa melarikan diri dengan mudah atau bahkan menekannya. Tapi di sini, mereka mendapat masalah besar. Jika ketiga mayat khusus ini bisa terus bertarung, itu setara dengan mereka menghadapi serangan dari 4 pembangkit tenaga listrik ciptaan surga. Dengan kekuatan mereka yang ditekan, mereka bisa menghindari 1, 2, tapi mereka tidak yakin bisa menghindari 3 atau 4. Alam semesta 6 jalur ini tidak sesederhana yang kita duga. Ekspresi pria Duke Tian jelek. Tubuh mereka bergerak saat merasakan energi di sekitarnya membeku. Energi spasial di tubuh mereka dikompresi oleh energi spasial di sekitarnya. Gerbang Duke of Heaven, kita hanya bisa berharap yang terbaik sekarang. Petik 2. Menatapnya, Duke Sining berbicara. Dengan gerakan telapak tangannya, Pagoda Void menghilang dan memasuki tubuhnya. Gerbang Duke of Heaven menganggukkan kepalanya dengan ekspresi malu. Selanjutnya, mereka harus lari menyelamatkan diri. Apakah mereka bisa melarikan diri atau tidak? Itu tergantung pada keberuntungan mereka. Keduanya menarik napas dalam-dalam. Mereka mulai menggunakan kartu truf dan harta karun di tangan mereka.
Wang Xian tidak mengetahui bahwa kedatangan 6 jalur alam semesta telah memungkinkannya terhindar dari bencana. Namun, pada saat ini, meski dia telah menghindari musibah ini, seluruh tubuhnya sudah diambang kematian. Vitalitas dalam tubuhnya sangat lemah. Bisa dikatakan makhluk hidup manapun bisa membunuhnya. Dia mengambang di permukaan air dan tersapu ombak. Dia benar-benar koma. Menurut keadaan ini, Wang Xian akan segera mati. Tidak lama kemudian dia dibangkitkan di Istana Naga. Nona, perhatikan. Sepertinya ada seseorang di sana. Petik 2. Waktu berlalu dengan lambat. Beberapa jam kemudian, sekelompok 2 orang mengapung di permukaan air dan terbang ke depan dengan cepat. Saat ini, wanita di sebelah kanan tiba-tiba berbicara dan berdiri di depan wanita di sebelahnya. Wanita di sebelahnya memiliki perut buncit. Jelas sekali dia. Ya, aku melihatnya. Sepertinya dia terluka. Wanita itu menoleh dan berkata, Nona, identitas orang seperti ini tidak jelas. Kita tidak perlu mempedulikannya. Kata pembantu di sebelah kanan. Tidak apa-apa, kami sudah menyentuhnya. Mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Jika kami bisa membantu, ayo bantu. Kami akan memperlakukannya sebagai membantu Bauer. Wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu menyentuh perutnya dan berkata, Ini. Pelayan itu sedikit mengernyit. Pada saat ini, tubuh di depan mereka perlahan mendekat di bawah angin dan ombak. Baiklah. Pelayan itu mengangguk, Nona, saya akan pergi dan melihatnya. Pembantu itu terbang dan memeriksa tubuhnya. Alisnya terjalin erat saat gelombang energi atribut kayu melonjak ke tubuhnya. Nona, luka orang ini sangat serius dan dia diambang kematian. Dia sedang koma dan tidak akan pulih dengan mudah. Pelayan itu berbicara kepada wanita itu. Bawa dia kembali. Kami sudah sangat dekat dengan suku tersebut. Wanita itu berbicara, Nona, kamu terlalu baik. Bab 4123, Alam Semesta 4122 bergemuruh saat harta karun tertinggi takdir Yuan Surgawi keluar. Nona, saya sudah menyiapkan segalanya untuk Anda. Segalanya untuk bayi telah disiapkan. Apakah bayinya akan lahir hari ini? Nona, apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan? Apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan? Sumber air, di dalam halaman suku Muli. Suku Muli terletak di permukaan air. Di bawah permukaan air ada tanah yang berharga. Seluruh suku Muli sangat cantik. Tetesan air hujan di langit terus menetes ke bawah. Tak jauh dari situ, ada pelangi yang menambah warnanya. Suara datang dari sebuah ruangan di dalam. Seorang anak akan segera lahir. Di luar ruangan, pasangan parubaya berdiri di sana. Mendengarkan suara-suara di ruangan itu, tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajah mereka. Aku tidak menyangka kalau aku, Muli Kiau, akan menjadi kakek dari seorang yang tidak dikenal. Sungguh memalukan. Petik 2. Pria parubaya itu mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan mendengus dingin dengan ekspresi agak malu. Baiklah. Yin, adalah putri kami. Dia tiba-tiba, dia menginginkan anak ini. Maka anak ini adalah keturunan keluarga kami. Petik 2. Wanita di sampingnya menarik lengannya dengan ekspresi tak berdaya. Memalukan. Petik 2. Pria parubaya itu menggeram dengan suara rendah dengan wajah penuh amarah dan ketidakberdayaan. Saat dia berbicara, pandangannya menyapu ruangan lain di sebelahnya. Seorang pria yang terluka parah tiba-tiba muncul di sana. Itu tidak ada hubungannya dengan Yin Cr, kan? Dia bertanya dengan suara yang dalam. Tidak, aku sudah memeriksanya. Memang Yin, dan yang lainnya yang menemuinya di jalan, jadi saya membawanya ke sini. Saat dia bangun, aku akan meminta Xiao Ai untuk mengirimnya pergi agar tidak ada rumor apapun. Petik 2. Wanita itu mengangguk. Itu bagus. Petik 2. Pria parubaya itu mengangguk. Nona, bayinya telah lahir. Itu laki-laki yang lucu. Bersamaan dengan suara tangisan, terdengar suara kejutan yang menyenangkan. Di halaman, ketika pasangan parubaya mendengar tangisan anak itu, mereka langsung menoleh. Gemuruh. Namun, di saat berikutnya, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Bersamaan dengan gemuruh langit dan bumi, setelah itu, cahaya ungu, bersama dengan kekuatan hidup yang sangat padat, tiba-tiba menerangi seluruh langit. Tidak seluruh langit.
tapi seluruh alam semesta. Alam semesta bergemuruh. Ki ungu dan energi kehidupan memenuhi seluruh alam semesta. Langit dan bumi berubah warna. Situasi yang tiba-tiba menyebabkan pasangan Parubaya di halaman tercengang. Mereka buru-buru mengangkat kepala dan melihat ke langit. Seluruh langit dan bumi diselimuti oleh ki ungu dan energi kehidupan. Hujan sepertinya mengandung energi yang sangat kuat. Semua makhluk hidup di seluruh 6 jalur alam semesta merasakan kehangatan menyelimuti hati mereka. Langit dan bumi sedang berubah. Apa ini? Mengapa ini terasa seperti sebuah perayaan? Pria Parubaya berdiri di halaman, memandang ke langit dan merasakan perubahan di seluruh alam semesta. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut saat dia bergumam. Namun, pada saat ini, langit di atas pusat 6 tanah berharga dari 6 jalur alam semesta muncul. Di istana, ada 2 sosok lain yang duduk di sana. Tiba-tiba, mereka mengangkat kepala dan melihat perubahan di alam semesta. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Inilah alam semesta yang merayakan kelahiran harta karun sejati ciptaan asal surga. Harta karun sejati ciptaan asal surga telah lahir. Itu benar-benar telah lahir. Harta karun ciptaan asal surga macam apa ini? Di mana tepatnya letaknya di alam semesta kita? Petik 2. Itu benar-benar telah lahir. Kita tidak bisa membiarkan alam semesta lain mendapatkan harta sejati dari 6 jalur alam semesta kita. Kedua sosok itu berdiri di sana, mata mereka bersinar karena kegilaan saat mereka berteriak keras. Pada saat yang sama, mereka berada di berbagai tempat di alam semesta 6 jalur. Sejak berita kelahiran harta karun sejati ciptaan surgawi menyebar, jumlah makhluk agung ciptaan surgawi yang datang ke 6 jalur alam semesta telah mencapai 40 hingga 50. Mereka semua terus-menerus mencari harta karun sejati ciptaan surgawi. Namun, belum ada berita tentang harta karun sejati ciptaan surgawi selama puluhan juta tahun. Perubahan mendadak di alam semesta 6 jalur membuat semua makhluk agung merasakan sesuatu. Ini pasti kelahiran harta karun sejati ciptaan surgawi. Harta karun sejati ciptaan surgawi macam apa ini? Apakah itu tipe serangan atau yang lainnya? Harta karun sejati telah lahir. Kita harus menemukannya, kita harus mendapatkannya. Seperti yang diharapkan, alam semesta ini telah melahirkan harta karun sejati ciptaan surgawi. Jika saya bisa mendapatkan harta karun sejati ciptaan surgawi, kekuatan saya akan meningkat pesat, peningkatan yang sangat besar. Petik 2. Cepat temukan. Kita harus mendapatkannya sebelum semua makhluk agung lainnya menemukannya. Petik 2. Harta karun sejati ciptaan surgawi. Semua harta karun sejati ciptaan surgawi tampaknya menjadi gila. Nilai harta karun sejati ciptaan surgawi tidak terbayangkan. Alam semesta 9 asal tidaklah lemah, tetapi makhluk besar ciptaan asal surgawi yang diketahui, selain dari alam semesta AI yang tidak sepenuhnya dikendalikan, adalah harta karun sejati ciptaan asal surgawi ras penyihir. Makhluk besar lainnya tidak memiliki harta karun sejati ciptaan surgawi. Bahkan seseorang sekuat kaisar iblis bayangan yang jatuh tidak memiliki harta karun sejati ciptaan surgawi. Demi harta karun sejati ciptaan Yuan surgawi di alam semesta ini, dia tidak ragu untuk masuk ke dalam dan mencarinya dengan paksa. Kali ini, semua makhluk agung agak gila. Beberapa makhluk agung ciptaan Yuan surgawi di alam semesta bahkan siap membiarkan bawahannya memasuki alam semesta 6 jalur. Jika bawahan mereka masuk, bahkan jika kekuatan mereka ditekan, selama mereka bisa mendapatkan harta karun sejati ciptaan Yuan surgawi, semua kerugiannya akan sepadan. Para ahli penciptaan Yuan surgawi dari 6 jalur alam semesta mulai bergerak. Para master pencipta Heavenly Yuan dari luar juga mencari dengan panik. Suamiku, apa yang terjadi? Di halaman suku Muli, seorang wanita bertanya kepada pria Parubaya dengan kaget. Aku juga tidak tahu, tapi sepertinya ini bukan hal yang buruk. Pria Parubaya itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu. Kekuatannya hanya di level 5 alam Universe Overload. Dia tidak bisa merasakan apa yang sedang terjadi. Selama itu bukan hal yang buruk. Ayo masuk dan lihat putri dan anak kita. Petik 2. Wanita itu mengangguk dan berkata kepada pria Parubaya itu. Pria Parubaya itu mengamati sekelilingnya dan mengangguk saat dia masuk ke dalam rumah. Pada saat yang sama, di kamar sebelah, Wang Xian sedang berbaring di tempat tidur. Seluruh wajahnya kehabisan darah dan dia terlihat sangat lemah. Namun, saat ini,
dia tiba-tiba membuka matanya. Meskipun dia masih sangat lemah dan bisa dibunuh dengan mudah, kilau di matanya sangat terang. Dia merasakannya. Dia merasakan energi yang sangat suci dan kuat. Energi ini membawa ketajaman yang tak tertandingi. Ini, Wang Xian duduk perlahan dan melihat ke kanan. Di sebelah kanan ada tembok. Dengan cedera Wang Xian saat ini, dia tidak bisa melihat menembus dinding. Namun, saat ini, dia sepertinya bisa melihat menembus dinding. Dia bisa melihat ada harta karun yang sangat kuat hanya berjarak 30 meter darinya. Ada sedikit keakraban dalam auranya. Harta karun takdir Yuan Surgawi. Petik 2. Dia perlahan melontarkan 6 kata. Tatapannya membara saat dia menambahkan 3 kata lagi. Atribut kayu. Petik 2. Bab 4124 banding 4123 Harta karun utama asal surga. Atribut kayu. Harta karun tertinggi asal mula surga. Wang Xian tidak pernah menyangka bahwa dia akan menemukan harta karun asal mula surga dalam keadaan seperti itu. Pandangannya tertuju ke arah dinding, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia menarik napas dalam-dalam. Uhuk-uhuk. Petik 2. Rasa sakit yang hebat tiba-tiba dirasakan, menyebabkan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Luka di tubuh saya terlalu parah. Untungnya, saya tidak mati. Sudah berapa lama? Wang Xian kembali sadar dan menghitung waktunya. Sudah 2 bulan. Posisi saya saat ini sepertinya berada di suku di sumber air. Apakah aku diselamatkan oleh seseorang? Para ahli dari Void Universe tidak mengejarku. Bagaimana situasinya? Sepertinya saya selamat dari bencana besar. Petik 2. Wang Xian bergumam. Meskipun dia bisa dibangkitkan setelah dia meninggal, itu jelas merupakan suatu keberuntungan bagi Wang Xian untuk bisa bertahan hidup. Terlebih lagi, dari kelihatannya, selamat dari musibah pasti akan memberinya keberuntungan. Harta karun tertinggi yang terbuat dari kayu dari ciptaan asal surga. Itu pastinya. Seharusnya ia baru saja lahir dan belum terlalu kuat. Kemampuan penyembunyian ini sangat kuat. Jika saya tidak memiliki pohon leluhur di tubuh saya dan tidak terlalu dekat dengannya, saya benar-benar tidak akan dapat menemukannya. Wang Xian berpikir sendiri. Ada 2 jenis harta karun tertinggi ciptaan asal surga. Salah satunya adalah harta karun tertinggi ciptaan asal surga yang baru saja lahir dan berada pada puncaknya. Harta karun tertinggi dari ciptaan asal surga ini biasanya merupakan keberadaan yang sangat mempesona sebelum mereka dilahirkan. Sebelum mereka lahir, mereka akan menyerap energi yang sangat besar di dunia. Sulit untuk tidak menemukan harta karun tertinggi dari ciptaan asal surga. Jenis harta karun kedua dari Tianyuan sangat lemah setelah lahir. Ia akan menyerap energi sedikit demi sedikit hingga mencapai kematangan. Harta karun Tianyuan semacam ini seringkali memiliki kemampuan penyembunyian yang sangat kuat dan sangat sulit ditemukan. Harta karun itu disimpan dan hanya akan memancarkan cahaya ketika sudah matang sepenuhnya. Harta karun Tianyuan di alam semesta 6 jalur jelas termasuk tipe kedua. Hanya dalam keadaan seperti itu Wang Xian dapat merasakan keberadaan harta karun utama Tianyuan. Sulit bagi pembangkit tenaga listrik lainnya, bahkan mereka yang berada di alam semesta 6 jalur, untuk menemukannya kecuali mereka berjarak puluhan meter dari harta karun itu. Keberuntungan saya sangat bagus. Petik 2. Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan beberapa buah dewa muncul di tangannya. Dia masih memiliki beberapa buah dewa dan ramuan di tangannya. Selain itu, buah-buahan dan ramuan surgawi ini semuanya berada di atas level 9 dari penguasa alam semesta. Wang Xian segera mengkonsumsinya. Gelombang energi memasuki tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Namun, menurut perhitungan Wang Xian, jika dia ingin pulih ke puncak, dia perlu menggunakan sumber daya di tangannya dan mengolahnya selama 500 hingga 600 juta tahun lagi sebelum dia dapat pulih sepenuhnya. Karena pembangkit tenaga listrik dari alam semesta Void tidak ada di sini, saya dapat memanggil sapi unicorn. Karena unicorn ox ada di sini, saya bisa memintanya untuk mendapatkan beberapa item untuk pemulihannya. Luka-lukanya seharusnya bisa pulih dalam waktu 100 juta tahun. Wang Xian berpikir sendiri. Dia turun dari tempat tidur dan menarik napas dalam-dalam. Kekuatan tempurnya saat ini hanya pada tingkat kaisar surgawi. Tidak ada jalan lain. Lukanya terlalu parah. Ditambah dengan penindasan 6 jalur alam semesta, dia sangat lemah sekarang. Namun, Wang Xian masih keluar.
Dia ingin melihat dan melihat apa harta karun utama Tianyuan. Itu tersembunyi di sana. Dia ingin mendapatkannya. Wang Xian memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan harta karun utama Tianyuan. Tanpa pohon leluhur, Wang Xian tidak akan bisa mencapai tahap ini. Faktanya, tanpa pohon leluhur, Istana Naga tidak akan sekuat sekarang. Beberapa spesies naga puncak lahir karena pohon leluhurnya. Ayo, biarkan aku menjadi bayi ibumu. Hehe, saya punya beberapa bayi dari suku Muli yang dilahirkan untuk membangun tubuh dan membangun fondasinya. Datang. Wang Xian berjalan keluar ruangan dan melihat ke arah harta karun utama Tianyuan. Dia mendengar suara percakapan datang dari sana. Ada di ruangan itu. Petik 2. Wang Xian berpikir sendiri. Dia yakin itu ada di ruangan itu. Namun, ada 4 orang di ruangan itu. Kekuatan keempat orang ini jauh lebih kuat dari kekuatannya saat ini. Bas-bas. Pada saat ini, Wang Xian merasakan pesan dari sapi unicorn. 1 bulan. Petik 2. Jawab si sapi unicorn. Dia bisa sampai di sini dalam sebulan. Selama sapi unicorn bisa sampai di sini, semuanya akan sederhana. Saya harap tidak terjadi hal yang tidak terduga. Saya bertekad untuk mendapatkan surgawi. Harta karun takdir Yuan. Petik 2. Pandangan penuh tekad muncul di matanya. Ayo, panggil aku ibu, nenek, dan kakek. Petik 2. Yin CR, apakah kamu sudah memikirkan nama untuk harta kecil? Bu, aku sudah memikirkan sebuah nama. Mulai sekarang, dia akan dipanggil Tianqi. Tianqi, Muli Tianqi, bagus, bagus. Sebelum dia mencapai apapun, dia tidak bisa disebut Muli. Setengah bulan kemudian, saya akan mengirim seseorang untuk mengajarinya berkultivasi. Sebelum dia mencapai apapun, dia tidak boleh keluar. Petik 2. Ayah, Tianqi baru saja lahir, dan dia berkultivasi setengah bulan kemudian. Ini. Berhenti berbicara. Anak itu telah diberikan kepadamu. Di masa depan, Anda harus mendengarkan saya, jangan khawatir, pengajaran saat ini ada di sini. Saat ini, sebuah suara datang dari kamar di depan. Salah satu suara laki-laki memiliki sedikit otoritas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Baiklah, baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Ayo, Yin CR, bawa Tianqi melihat dunia luar. Petik 2. Suara wanita itu terdengar. Saat ini, suara langkah kaki terdengar. Wang Xian berdiri di sana dan melihat sepasang suami istri serta seorang pelayan wanita berjalan keluar. Di pelukan wanita itu, ada seorang anak kecil. Namun, anak ini sudah berukuran 70 hingga 80 cm. Ini sangat normal. Sebagai pusat alam semesta, anak tersebut baru saja lahir dengan berat sekitar 7 hingga 8 kg. Namun, baik wanita maupun orang tuanya memiliki kekuatan yang besar. Mereka dapat mengambil sejumlah harta dan membiarkan anak itu tumbuh dengan cepat. Jika mau, mereka bahkan bisa membiarkan anak itu mencapai ketinggian 2 meter dalam sehari. Tentu saja, dalam keadaan normal, mereka tidak akan melakukan ini. Mereka akan membiarkan anak-anak mereka tumbuh sejak kecil. Mungkin perlu waktu 100 tahun kemudian sebelum mereka bisa mencapai ketinggian lebih dari 1 meter. Seorang bayi baru saja lahir. Dibentuk hingga 70 hingga 80 cm juga untuk memperkuat vitalitas bayi. Untuk mencegah kematian dini. Oleh karena itu, bayi bisa berlari saat lahir. Wanita itu berjalan keluar sambil menggendong bayinya. Bayi dalam pelukannya memandang dunia di sekitarnya dengan rasa ingin tahu dengan sepasang mata besar. Ya. Tiba-tiba, ketika dia melihat Wang Xian, dia mengeluarkan suara dan tubuhnya mulai meronta. Ada apa, Tianqi? Wanita itu sedikit tertegun saat melihat anak dalam gendongannya tiba-tiba berusaha melepaskan diri. Dia berjongkok perlahan dan meletakkan anak itu di tanah. Setelah Tianqi diturunkan, dia langsung berlari menuju Wang Xian. Saat dia berlari, dia mengulurkan tangannya. Hal ini membuat para wanita dan yang lainnya terlihat terkejut. Saat ini, Wang Xian menatap anak ini. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Ini. Dia membuka mulutnya. Dari akal sehatnya, anak ini adalah harta karun utama asal mula surga. Bab 4125, Keputusan 4124. Ya, di bawah kesadaran Wang Xian, bayi baru lahir yang berlari ke arahnya ini adalah harta karun asal mula surga.
Sama sekali tidak ada kesalahan. Wang Xian jelas tidak salah paham. Hal ini membuat hatinya berdebar-debar. Ini agak aneh. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seorang anak bisa menjadi harta karun asal mula surga? Di bawah tatapan herannya, anak itu berlari ke arahnya dan memeluknya. Wang Xian menunduk dan menatapnya. Anak itu mengangkat kepalanya dan menatapnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Wang Xian mengangkatnya perlahan. Energi atribut kayu yang sangat padat menyembur keluar dari tubuh anak itu. Pada saat ini, Wang Xian merasakan pohon leluhur di tubuhnya sedikit bergetar. Energi atribut kayu diserap oleh pohon leluhur. Setelah itu, pohon leluhur tersebut tampak menjulurkan dahannya dan menempelkannya ke tubuh anak tersebut. Gelombang energi juga disalurkan ke tubuh anak itu. Cekikikan. Petik 2. Cekikikan. Cekikikan. Petik 2. Anak itu tampak merasa sangat nyaman ketika dia mulai tertawa. Wang Xian merasakan situasinya dan ekspresinya sedikit berubah. Dia menggendong anak kecil itu dan gelombang energi memasuki tubuhnya untuk memeriksa kondisinya. Melalui indera Wang Xian, dia bisa merasakan ada tunas lembut di tubuh anak itu. Kuncup hijau yang lembut, itu tiba-tiba tumbuh di tubuhnya. Meski sangat kecil, ia mengandung energi jenis kayu yang sangat murni. Energi ini dipenuhi dengan ketangguhan dan ketajaman. Itu benar-benar berbeda dari energi pohon leluhur. Ini bukanlah harta ciptaan tambahan dari surga. Sebaliknya, itu adalah tipe yang menyerang. Itu adalah harta ciptaan asal surga yang baru saja lahir. Itu 100% benar. Harta ciptaan asal surga ini sebenarnya tumbuh dalam tubuh seorang anak kecil dan terhubung dengan kehidupan anak tersebut. Sekarang, saya dapat mengambil harta ciptaan asal surga ini. Petik 2. Wang Xian yakin di dalam hatinya. Sekarang, dia bisa mengambil harta ciptaan asal surga dengan kepastian 100%. Namun, jika dia ingin mengambil harta karun asal surga ini, anak kecil itu mungkin akan mati seketika. Kehidupan anak kecil terhubung dengan harta karun asal usul surga. Itu sangat aneh. Situasi ini sangat aneh. Tuan muda, Anda sudah bangun. Aku tidak menyangka Tianqi begitu dekat denganmu. Muliner menoleh dan berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum. Apakah kamu yang menyelamatkanku? Wang Xian memandang mereka dan bertanya. Bunda Marialah yang menyelamatkanmu dan membawamu ke sini. Jika bukan karena Bunda Maria, kamu mungkin sudah mati. Bunda Maria berkata bahwa menyelamatkanmu bisa dianggap membantu tuan muda kita. Petik 2. Pembantu di samping Muliner berkata kepada Wang Xian. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Nona muda. Petik 2. Wang Xian memandang Muliner dan berterima kasih padanya. Dia mengalami beberapa perubahan di hatinya. Dia sudah memikirkan bagaimana cara mendapatkan harta karun tertinggi dari Tianyuan. Pada akhirnya, wanita ini menyelamatkannya. Yang terburuk adalah, dia bahkan mengatakan bahwa dia melakukan perbuatan baik untuk anaknya. Ini, anak di depannya ini memiliki harta karun tertinggi Tianyuan di tubuhnya. Jika Wang Xian tidak mengambilnya, di mata orang lain, pasti ada yang salah dengan otaknya. Bahkan jika dia mengambil harta karun tertinggi dari ciptaan asal surga, anak ini akan mati. Namun, bagi eksistensi pada tingkat mereka, kehidupan seorang anak tidak ada bandingannya dengan kehidupan harta karun tertinggi ciptaan asal surga. Belum lagi seorang anak kecil, bahkan 100 juta atau 99% pembangkit tenaga listrik ciptaan asal surga akan mengambil tindakan. Untuk bisa berkultivasi sampai tingkat seperti itu, manakah di antara mereka yang bukan eksistensi yang membantai kota, negara, dan ras? Siapa di antara mereka yang tidak mempertaruhkan nyawa puluhan juta nyawa? Eksistensi macam apa yang merupakan harta utama asal mula surga? Saya telah membalas kebaikan dengan permusuhan. Petik 2. Wang Xian merasa sedikit tidak berdaya. Dia tidak menyangka pertanyaan pilihan ganda akan muncul di hadapannya. Orang lain menyelamatkannya untuk membangun niat baik terhadap anak tersebut, bukan untuk membiarkan dia membunuh anaknya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Itu hanya tugas sederhana. Petik 2. Muliner menggelengkan kepalanya. Cederamu sangat serius. Istirahatlah dengan baik. Ketika Anda sudah pulih, Anda dapat melakukan hal lain. Petik 2. Terima kasih atas perhatian Anda. Petik 2. Wang Xian mengangguk dan berjongkok untuk menurunkan anak kecil itu. Pergi dan temukan ibumu. Petik 2. Namun, anak kecil itu tidak mendengarkannya.
Dia terus memeluknya dengan kedua tangan dan menolak melepaskannya. Hal ini membuatnya sedikit terdiam. Di sampingnya, Muliner melihat pemandangan ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan mendekat. Ayo, Tianqi, datang dan ikuti ibumu. Petik 2. Muliner mengulurkan tangannya dan ingin membawa Tianqi pergi. Ah! Namun detik berikutnya, Tianqi mulai menangis. Dia tidak mau pergi dengan Wang Xian di pelukannya. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, pikirannya bergerak dan dia menyembunyikan pohon leluhur. Alasan mengapa Tianqi begitu dekat dengannya dan ingin dekat dengannya adalah karena Wang Xian memiliki pohon leluhur di tubuhnya. Dua harta karun tingkat takdir asal surga dengan atribut kayu keduanya berada pada tahap pertumbuhan. Selama transformasi energi tadi, Wang Xian dapat dengan jelas merasakan perubahan halus pada pohon leluhur. Perubahan ini merupakan hal yang baik bagi pohon leluhur. Daya tarik pohon leluhur membuat Tianqi secara naluriah ingin dekat dengannya. Baiklah, Tianqi, jangan menangis, jangan menangis. Petik 2. Muliner menggendong Tianqi dan mulai menghiburnya. Saya akan pergi ke kamar saya untuk berkultivasi dan memulihkan cedera saya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Saya akan berterima kasih lagi ketika Nona Muli ada waktu luang. Petik 2. Wang Xian memperhatikan dan membungkuk kepada mereka sebelum masuk ke kamar. Baiklah. Petik 2. Mulin mengangguk dan terus membujuk Tianqi. Tianqi kecil ini benar-benar tahu cara membuat keributan. Ayo, ayo, biarkan nenek peluk kamu. Petik 2. Wanita di belakang berjalan mendekat dan menghiburnya. Beberapa dari mereka membujuk anak itu. Wang Xian melirik dan ekspresinya sedikit berubah ketika dia memasuki ruangan. Setelah beberapa menit terdiam, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lupakan. Jika saya tidak dapat menemukan ide bagus, lupakan saja. Mari kita lihat apakah pohon leluhur dapat memperoleh sesuatu yang berguna darinya setelah tumbuh besar, meskipun hanya sebatang cabang. Pada akhirnya, Wang Xian memutuskan untuk melepaskannya. Dia punya prinsipnya sendiri. Jika seseorang memprovokasi dia, dia pasti akan membalas budi 10 kali lipat. Namun, sekarang pihak lain telah membantunya, Wang Xian tidak dapat membalas kebaikannya dengan permusuhan. Meskipun godaan harta karun utama Tianyuan terlalu besar, dia tidak dapat menyentuh keuntungannya. Selain itu, setelah hubungan singkat dengan Tianqi berakhir, dia menyadari bahwa pohon leluhur juga dapat memperoleh manfaat dari kontak dengan harta karun utama Tianyuan di tubuhnya. Namun, harta karun utama Tianyuan di tubuhnya baru saja lahir, jadi efeknya belum terlalu jelas. Saya akan tinggal di sini untuk jangka waktu berikutnya. Petik 2. Wang Xian mengambil keputusan dan merasakan situasi di luar. Dia menutup matanya dan mulai pulih dari luka-lukanya. Berderak. Setelah beberapa hari yang tidak diketahui, pintu Wang Xian tiba-tiba terbuka. Ini membuatnya sedikit memfokuskan pandangannya dan melihat ke arah pintu. Setelah itu, dia melihat otak muncul dan sepasang mata besar menatapnya. Ketika Wang Xian melihat ini, dia tersenyum. Bab 4126 banding 4125. Kuncup yang lembut. Tianqi mengintip melalui celah pintu dan memandang Wang Xian. Dia memanggil dengan senyum di wajahnya. Masuk. Petik 2. Wang Xian memandang pria kecil ini dan tersenyum. Dia melihat waktu itu. Ini adalah hari ke-10 sejak Tianqi lahir. Dalam 10 hari terakhir, tubuhnya tidak berubah sama sekali. Tingginya masih 70 hingga 80 cm dan gemuk. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian, dia segera berlari sambil tersenyum. Paman, aku merasa paling nyaman saat pembersamamu. Ibu terus membuatku belajar membaca. Tianqi berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Dia memeluk lengan Wang Xian dan berbicara. Hehe, ibumu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan membelai kepalanya. Gelombang energi memasuki tubuhnya. Seketika, pohon leluhur di tubuhnya mulai bergerak. Di telapak tangannya, sebuah cabang memasuki tubuh Tiancp. Di dalam tubuh Tiancp, harta karun tertinggi yang terbuat dari kayu milik Tianyuan masih dalam bentuk kuncup yang lembut. Kuncup lembut ini tampak sangat bersemangat saat merasakan aura pohon leluhur. Itu membiarkan cabang melilitnya. Energi yang dikaitkan dengan kayu, yang merupakan atribut kayu yang sama tetapi dengan atribut yang berbeda, perlahan menyatu. Paman, aura di tubuhmu nyaman sekali.
Ini bahkan lebih nyaman daripada milik ibuku. Bisakah kamu mengajakku keluar untuk bermain? Tianqi memegangi Wang Xian dan terus berbicara dengannya. Anda boleh keluar, tapi kita harus bermain di pintu masuk. Petik 2. Wang Xian memandangnya dan berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia juga merasakan harta ciptaan asal surga di tubuh Tianqi. Karena dia dalam keadaan lembut, ciri-ciri harta ciptaan asal surga ini belum terungkap. Dia dapat merasakan bahwa pohon leluhur sedang menyuntikkan energi atribut kayu murni ke dalam tunas yang lembut. Pohon leluhur tidak secara langsung mengedarkan energi seperti yang pertama kali. Sebaliknya, ia menyerapnya kembali. Ini adalah umpan balik murni. Itu hanya menyuntikkan energi ke dalam tunas yang lembut. Tunas yang lembut itu jelas sangat bersemangat karena menyerap energi pohon leluhur. Jumlah energi yang dapat diserapnya hanya setetes dalam ember dibandingkan dengan energi yang terkandung dalam pohon leluhur. Seolah-olah pohon leluhur sedang mengembangkan tunas yang lembut. Wang Xian tidak menghentikannya. Pohon leluhur pasti punya rencana sendiri untuk melakukan hal itu. Posisi di pintu masuk sama sekali tidak menyenangkan. Ibu tidak mengizinkanku bertindak terlalu jauh. Tianqi yang lahir 10 hari lalu tidak hanya berbicara dengan jelas, IQ-nya juga sebanding dengan anak berusia 5 atau 6 tahun. Meskipun dia sedikit tidak senang, dia tetap menyeret Wang Xian ke posisi di luar. Semuanya hujan. Tidak ada yang menyenangkan tentang itu. Petik 2. Wang Xian membawanya ke pintu masuk halaman. Tianqi melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke tempat itu. Tempat ini milik suatu suku dan sekitarnya adalah halaman kecil seperti ini. Sesekali, dia bisa melihat beberapa orang melihat ke arahnya. Ketika mereka melihat Wang Xian, mereka mengungkapkan ekspresi penasaran di wajah mereka. Ini tidak menyenangkan. Petik 2. Tianqi mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian. Dia melanjutkan, Paman, bisakah kamu membawaku ke suatu tempat yang jauh untuk bermain? Aku tidak bisa melakukannya tanpa izin ibumu. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan ranting-ranting muncul dari udara tipis di sekitar mereka. Cabang-cabang pohon ini dengan cepat berubah menjadi taman bermain. Ada berbagai macam mainan dan fasilitas untuk dimainkan anak-anak. Wah Paman, apa ini? Seru Tianqi saat melihat perubahan di depannya. Ini hanyalah kemampuan kecil. Anda akan dapat melakukannya di masa depan. Silakan bermain. Wang Xian tersenyum padanya dan berkata, ada pohon yang bergoyang di sana. Kelihatannya menyenangkan. Bagaimanapun, Tianqi adalah seorang anak yang belum banyak melihat dunia dan tidak memiliki banyak kecerdasan. Dia berlari dengan penuh semangat dan mulai bermain. Mengesampingkan segalanya, mainan yang dibuat Wang Xian adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh 6 jalur alam semesta. Taman bermain ini mirip dengan taman hiburan anak-anak di bumi. Bahkan orang dewasa pun akan merasa sedikit penasaran saat melihatnya. Sebagai seorang anak, dia secara alami tidak bisa menolaknya. Paman, ayo bermain bersama. Petik 2. Tianqi berteriak dan melambai ke arah Wang Xian. Anakku, kamu suka bermain. Jangan ganggu pamanmu. Petik 2. Saat ini, ibu Tianqi, Mu Liyin, keluar dan berkata kepada Tianqi. Dia memiliki ekspresi ramah di wajahnya saat dia menilai pertandingan tandang spesial ini sebelum melihat Wang Xian. Tianqi tidak mengganggumu, kan? Mu Liyiner bertanya. Tidak, Tianqi sangat lucu. Terlebih lagi, kalian berdua adalah penyelamatku. Ini bukan apa-apa. Wang Xian menggelengkan kepalanya ke arah Mu Liyiner dan berkata sambil tersenyum. Hehe, ini takdir antara kamu dan Tianqi. Ngomong-ngomong, dia sangat dekat denganmu. Saat kami pertama kali berbicara, dia berkata bahwa dia ingin mencari pamannya ketika dia baru mengetahui beberapa hal. Petik 2. Mu Liyin CR berbicara dengan ekspresi sedikit tak berdaya. Dia merasa putranya sangat menyukai Wang Xian dan terus berkata bahwa dia ingin mencari pamannya. Wang Xian tersenyum ketika mendengar itu. Alasan mengapa Tianqi dekat dengannya adalah karena ketertarikan timbal balik antara harta karun asal mula surga. Keduanya memiliki atribut kayu dan dapat dianggap sebagai asal-usulnya. Oh benar, siapa namamu? Apakah lukamu lebih baik? Mu Liyiner memandang Wang Xian dan bertanya. Panggil saja aku Wang Xian. Lukaku masih baik-baik saja. Maaf telah mengganggu Anda selama periode waktu ini.
Saya akan pergi setelah jangka waktu tertentu. Petik 2. Wang Xian mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Karena Tianqi sangat menyukaimu, akan lebih baik jika kamu tinggal di sini lebih lama. Anda bisa membicarakannya setelah luka Anda sembuh total. Petik 2. Muliner menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia baru saja berkata, dia tidak akan pergi meskipun disuruh. Dari Tianqi, Wang Xian mendapat firasat bahwa dia akan bisa mendapatkan beberapa manfaat. Bu, datanglah. Datang dan bermainlah bersama kami. Petik 2. Saat ini, teriakan Tianqi terus terdengar. Muliner merasa sedikit tidak berdaya. Namun, dia tetap berjalan sambil tersenyum. Wang Xian memandang Tianqi, dan matanya sedikit berkedip. Di antara cabang-cabang berelemen kayu tersebut, terdapat cabang-cabang pohon leluhur. Dengan adanya Tianqi di sini, itu setara dengan berada dekat dengan pohon leluhur setiap saat. Harta karun tertinggi Tianyuan di tubuhnya juga setara dengan menyerap energi pohon leluhur setiap saat untuk tumbuh. Hei, ngomong-ngomong, kamu berasal dari suku mana? Kenapa kamu terluka parah? Kali ini, pembantu Mulyin berjalan dari samping dan bertanya pada Wang Xian. Tidak ada suku. Aku bertemu dengan monster berelemen kuat terakhir kali. Wang Xian memandang pelayan itu dan menjawab sambil tersenyum. Tidak ada suku. Maka Anda bisa tinggal bersama kami lebih lama. Tuan muda kami sepertinya sangat menyukaimu. Petik 2. Pelayan itu mengukur Wang Xian dan melanjutkan, kamu juga terlihat cukup bagus. Wang Xian tersenyum dan bertanya, oh ya, mengapa saya tidak melihat ayah Tianqi? Hei, jangan tanya itu lagi padaku, apalagi di depan tuan muda dan nona kita. Petik 2. Pelayan itu tiba-tiba memperingatkan Wang Xian dengan suara rendah. Wang Xian memandangnya dengan rasa ingin tahu. Bab 4127, Sumber Daya dan Harta yang ditinggalkan oleh 4126 Light Shadow. Sudah kubilang, jangan bilang pada orang lain. Lupakan saja, semua orang juga tahu. Petik 2. Pelayan itu melihat Wang Xian menatapnya dengan rasa ingin tahu dan mengirimkan suaranya kepadanya. Tuan muda kita tidak punya ayah. Petik 2. Pembantu itu menambahkan. Tidak punya ayah. Kata-katanya masih membuat Wang Xian ragu. Apakah Mulyin sudah ditinggalkan? Mulyin CR terlihat sangat cantik. Untuk dapat digambarkan sebagai orang yang sangat cantik oleh Wang Xian, dia biasanya adalah yang paling terkemuka dan hampir sempurna. Dan memang itulah yang terjadi. Penampilan Mulyin sangat indah. Mungkin karena dia pernah melahirkan sebelumnya, tapi dia memiliki pesona unik yang tidak dimiliki gadis lain. Tidak apa-apa selama kamu mengetahui hal ini. Jangan bertanya terlalu banyak. Pembantu itu terus berbicara dengan Wang Xian. Wang Xian mengangguk. Tidak ada gosip seperti itu. Tianqi tidak punya ayah. Tidak diragukan lagi, dia telah menelantarkan istrinya, menelantarkan anak-anaknya, dan sebelum menikah. Paman, datang dan bermainlah. Datang dan main. Petik 2. Suara Tianqi terdengar lagi dari depan. Wang Xian menggelengkan kepalanya ke arahnya. Muliner juga membisikkan sesuatu kepada Tianqi. Dia tidak memanggilnya lagi. 1 jam kemudian, Tianqi lelah bermain. Dia mempersiapkan Muliner untuk membawanya kembali ke kamarnya. Wang Xian kembali ke kamarnya dan terus duduk bersila untuk memulihkan diri. Namun, beberapa jam kemudian, Tianqi kembali berlari ke kamarnya. Aku ingin tidur dengan paman, bukan ibu. Tianqi memeluk selimut dan naik ke tempat tidur Wang Xian dengan gembira. Baiklah, tidurlah. Petik 2. Wang Xian melihatnya dan mengangguk sambil tersenyum. Tianqi berada tepat di depannya. Selama ibunya tidak keberatan, Wang Xian tentu saja tidak keberatan. Pohon leluhur memasuki tubuhnya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Tianqi sudah tertidur. Wang Xian, maaf merepotkanmu. Anak ini bersikeras untuk tidur denganmu. Maaf mengganggu Anda. Petik 2. Segera, suara Mulyin terdengar. Hehe, tidak apa-apa. Saya akan memulihkan diri di samping. Itu tidak akan mempengaruhi saya dengan cara apapun. Biarkan Tianqi tidur di sini. Petik 2. Wang Xian segera mengirimkan suaranya. Jawab Mulyiner. Berdiri di depan pintu, wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan dan kepahitan. Anak laki-laki yang dilahirkannya tidak mengikuti ibu kandungnya. Sebaliknya,
dia mengikuti orang luar. Ini membuatnya sangat sedih. Jika dia tidak melahirkan anak laki-laki ini, dia bahkan akan ragu apakah ini adalah putranya sendiri. Selanjutnya, Wang Xian duduk bersila dan terus berkultivasi. Tidak ada matahari atau bulan untuk pulih dari lukanya. Namun, setelah Tianqi bangun, dia melirik Wang Xian dan pergi. Setelah lebih dari 10 jam, dia kembali tidur. Wang Xian tidak tahu sudah berapa lama dia berkultivasi. Pada hari ini, Lin Niu mengiriminya pesan yang memberitahukan bahwa dia telah tiba. Wang Xian membuka matanya dan segera mengeluarkan alat komunikasi untuk membalas. Tidak lama kemudian, sosok Lin Niu muncul di depan Wang Xian. Dengan kekuatan Lin Niu saat ini, Muliner dan yang lainnya tidak akan bisa merasakannya bahkan jika dia masuk. Bos, lukamu sangat serius. Ambil ramuan dan buah suci ini untuk menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Lin Niu berkata pada Wang Xian. Beri dia beberapa sumber daya untuk memulihkan lukanya. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan langsung menelannya. Meskipun aku terluka kali ini, aku akan beruntung jika aku tidak mati. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan memberitahu Lin Niu tentang pertemuannya dengan harta karun asal mula surga. Apa, bos? Anda benar-benar menemukan harta karun asal mula surga. Harta karun tertinggi itu sebenarnya adalah seorang anak kecil yang telah menyatu dengan kehidupan seorang anak kecil. Ini. Lin Niu melebarkan matanya dan menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Ya, tapi Ibu Tianqi menyelamatkan hidupku. Oleh karena itu, Pem tidak berencana untuk mengambil harta karun utama Tianyuan. Mari kita lihat apakah saya bisa mendapatkan keberuntungan lain dengan mengikutinya kemana-mana. Petik 2. Selain itu juga akan membantunya tumbuh dewasa. Di masa depan, ini bisa dianggap sebagai karma baik. Petik 2. Wang Xian mengangguk dan berkata pada Lin Niu. Ibu dari hadiah surga yang menyelamatkannya juga merupakan perbuatan baik untuk hadiah surga. Tentu saja, Wang Xian juga ingin menjalin hubungan baik dengannya. Bos memang seorang bos. Hanya sedikit orang di seluruh alam semesta yang dapat mencapai level Anda. Anda memang bos saya, Lin Niu. Petik 2. Ketika Lin Niu mendengar itu, dia menyanjungnya. Namun, wajahnya dipenuhi kekaguman. Untuk dapat berdiri di depan harta karun asal surga tanpa emosi atau keserakahan, hanya ada sedikit orang yang dapat melakukannya. Harta karun sebesar ini dapat menyebabkan saudara-saudara saling bermusuhan dan ayah serta anak menjadi musuh. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Baiklah, tunggu informasiku pada Bunda. Iya bos. Lin Niu mengangguk dan memasuki sarang induknya. Pada saat yang sama, Lin Niu mengeluarkan semua sumber daya. Ini termasuk mayat pembangkit tenaga listrik Tianyuan dengan atribut kegelapan yang diminta Wang Xian untuk diambilnya. Mari kita lihat apakah ada harta karun di dalam jenazah pencipta asal surga ini. Petik 2. Wang Xian merasakan mayat ini dan menoleh. Wang Xian tidak punya waktu untuk melihat mayat ini ketika dia membunuhnya. Pikirannya bergerak dan dia mulai mencari. Dia memperoleh cincin interspatial dari mayat. Cincin interspatial sangat mudah dibuka. Ketika Wang Xian membukanya dan melihat isinya, dia tercengang. Ada begitu banyak harta karun. Mengapa orang ini memiliki begitu banyak harta karun padanya? Wang Xian sangat senang. Di dalam lingkaran interspatialnya, terdapat banyak sumber daya. Beberapa di antaranya mengandung energi yang sangat besar. Bahkan ada satu harta karun yang mengandung energi yang telah mencapai tingkat ciptaan asal surga. Apa yang Wang Xian tidak ketahui adalah bahwa sosok itu memiliki begitu banyak sumber daya dalam dirinya. Itu karena sosok itu tidak berpikir bahwa akan berbahaya baginya untuk memasuki alam semesta 6 jalur. Selain itu, sebagian besar sumber dayanya adalah hadiah yang diberikan kepadanya oleh pembangkit tenaga listrik alam semesta Void. Pembangkit tenaga listrik alam semesta Void telah mengundang ciptaan asal surga untuk membantu menyerang dalang yang tidak diketahui. Pakar alam pencipta Heavenly Yuan biasa tidak mau menerima misi seperti itu. Hanya dua eksistensi tingkat kontrol, Tianmen Gong dan Xi Ninggong, yang berhasil menemukan satu bayangan cahaya. Ini karena mereka tidak tahu berapa banyak ahli alam pencipta Heavenly Yuan yang berada di balik misi ini. Begitu mereka bergabung, bisa dikatakan mereka ingin bermusuhan dengan dalangnya. Menjadi musuh bebuyutannya. Faktanya, dalangnya mungkin adalah ciptaan surga dari alam semesta 9 asal. Dengan kata lain,
dia akan menjadi musuh alam semesta sembilan asal. Ciptaan asal surga manakah yang berani menyinggung alam semesta sembilan asal? Karena sosok cahaya setuju untuk menerima misi ini, hadiahnya tentu saja tidak murah. Faktanya, balas dendam ini dilakukan oleh 5 hingga 6 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga dari alam semesta void. Sumber daya ini sangat berharga bagi pembangkit tenaga listrik asal surga dengan atribut kegelapan. Jika tidak, bayangan cahaya tidak akan mengambil risiko sebesar itu. Namun, semua sumber daya ini sekarang menjadi milik Wang Xian. Bahkan ada mayat tertinggal. Apakah sumber daya ini cukup untuk meningkatkan lempeng naga Taiji? Hati Wang Xian tiba-tiba membara karena gairah. Bab 4128 banding 4127 Anda dilahirkan untuk berdiri di puncak semua makhluk hidup. Sumber daya dalam mayat ciptaan Tianyuan yang memiliki atribut gelap ini telah melampaui ekspektasi Wang Xian. Sekarang, lempeng naga Taichi telah mencapai puncak alam semesta. Jalan masih panjang sebelum dia bisa membuat terobosan. Bahkan sangat sulit untuk melakukan terobosan. Alasan mengapa penggilingan 5 elemen bisa membuat terobosan adalah karena dia telah menyerap dewa elemen. Fragmen dewa elemen adalah eksistensi yang sebanding dengan ciptaan asal surga dalam kekacauan. Dalam keadaan seperti itu, batu kincir 5 elemen mampu menyelesaikan terobosannya. Adapun cakram naga Taichi, ia juga mampu menerobos dengan menyerap harta karun tingkat ini. Cakram naga Taichi dan batu kilangan 5 elemen mampu menerobos tanpa belenggu. Itu karena dua harta karun ini. Salah satu harta karun itu ditempa dengan 5 elemen asal sebagai fondasinya, dengan 5 elemen jiwa naga sebagai intinya. Terobosan ini dicapai melalui melahap dan memperkuat secara terus-menerus. Cakram naga Taichi dicapai melalui jantung cahaya dan kegelapan dan jiwa naga yin yang sebagai intinya. Hal ini khususnya terjadi pada batu giling 5 elemen. Ketika dipelihara di tubuh Wang Xian, ia juga menyerap energi pohon leluhur. Inilah alasan mengapa 5 elemen Millstone mampu mencapai terobosan dengan mudah. Sangatlah sulit bagi benda apapun untuk mencapai tingkat takdir surga. Namun, batu kincir 5 elemen dan cakram naga Taichi agak istimewa. Mereka awalnya adalah inti dari dua Raja Naga tingkat atas, Raja Naga 5 elemen dan Raja Naga terang dan gelap. Ada sumber energi gelap yang sangat murni di dalam mayat ini. Cakram naga Taichi dapat menyerapnya dengan cepat. Sumber daya ini mungkin telah meningkatkan cakram naga Taichi. Petik 2. Wang Xian melihat semua sumber daya dan matanya bersinar. Dia segera menempatkan cakram naga Taichi di sarang induknya dan membiarkannya menyerap sumber daya tersebut. Selain itu, mayat ini bisa dikatakan merupakan energi yang sangat murni. Energi ini bahkan dapat diserap oleh Wang Xian dan memungkinkannya pulih dengan cepat dari luka di tubuhnya. Namun, terlalu boros menggunakan mayat pencipta surga untuk pulih dari luka-lukanya. Wang Xian tidak terlalu boros. Setelah menyerap semua harta karun ini, jika lempengan naga Taiji tidak dapat membuat terobosan, saya seharusnya bisa menyerap energi dari mayat ini. Wang Xian menghitung dalam hatinya dan menantikannya. Jika dia benar-benar bisa mencapai terobosan, itu akan menjadi peningkatan besar pada kekuatannya. Namun, dia tidak 100% percaya diri. Sumber daya di dalam mayat merupakan kejutan besar bagi Wang Xian. Dia duduk bersila di tempat tidur dan terus memulihkan lukanya. Dengan beberapa sumber daya dari Unicorn Ox, waktu pemulihan Wang Xian dapat dipersingkat secara signifikan. Waktu berlalu hari demi hari. Tianqi datang ke tempatnya untuk tidur setiap malam. Pohon leluhur terus-menerus mengalihkan sejumlah energi untuk memberi makan harta karun utama Tianyuan di tubuhnya dan menjalin hubungan dengannya. Kadang-kadang, Wang Xian bermain dengan Tianqi sebentar. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. HISK, Hicks, Hicks, Hicks. HISK, Hicks, Hicks, Hicks. Pada hari ini, Wang Xian masih belum pulih dari luka-lukanya. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari samping, menyebabkan dia membuka matanya sedikit. Wang Xian membuka matanya dan menatap Tianqi yang berada di samping. Saat dia melihatnya menangis terus-menerus, senyuman muncul di wajahnya. Tianqi, ada apa? Wang Xian bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. Paman, aku terlalu bodoh. Ketika Tianqi melihat Wang Xian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya dan terus menangis. Bodoh. Bagaimana itu bisa terjadi? Tianqi,
Kamu sangat pintar dan sangat kuat. Bagaimana kamu bisa menjadi bodoh? Wang Xian menepuk kepalanya dan menghiburnya dengan senyuman. Saya sangat bodoh. Kakek juga mengatakan bahwa saya bodoh. Dia mengatakan bahwa anak orang lain hanya perlu beberapa hari untuk memasuki tingkat kultivasi pemula sedangkan saya memerlukan beberapa bulan untuk memasuki tingkat pemula. Petik 2. Dia mengatakan bahwa Pem ditakdirkan menjadi orang yang lemah di masa depan dan saya ditakdirkan menjadi sebutir pasir dalam krisis yang akan datang. Petik 2. Tianqi mengangkat kepalanya dan berkata kepada Wang Xian dengan ekspresi sedih. Kultivasi tingkat pemula. Wang Xian sedikit terkejut saat mendengar kata-katanya. Dia merasakan tubuh Tianqi. Dia bisa merasakan ada energi unsur air di tubuh Tiancp. Energi unsur air ini sangat lemah. Ia bahkan belum mencapai tingkat dewa. Bagi anak-anak yang lahir dari ahli terkemuka, tingkat pemula adalah tingkat dewa yang telah menyalakan api surgawi. Di suku Muli, beberapa anak dengan bakat bagus bisa masuk entry level dalam beberapa hari. Di sisi lain, Tianqi membutuhkan waktu beberapa bulan untuk memasuki entry level sejak awal budidayanya. Di mata beberapa pembangkit tenaga listrik, bakat ini terlalu sampah. Ini sedikit lucu. Petik 2. Wang Xian memandang Tianqi dan mendengarkan kata-kata sedih yang terus dia ucapkan. Dia merasa itu sedikit lucu. Tubuh Muli memiliki harta ciptaan surga yang berasal dari kayu. Secara alami, penyerapan energi atribut air jauh lebih lambat. Hal ini khususnya terjadi pada harta karun ciptaan Yuan surgawi tipe kayu ini, yang baru saja mulai dilahirkan. Jika seseorang yang bernasib sama dengan harta ciptaan Yuan surgawi berkultivasi dengan lambat, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih cepat darinya. Dapat dikatakan bahwa awal mula pemberian surga adalah titik akhir yang tidak dapat dicapai oleh miliaran makhluk hidup. Bahkan ahli penciptaan Yuan surgawi merasa iri dengan permulaan karunia surga. Bahkan jika dia tidak berkultivasi, harta asal surga elemen kayu di tubuhnya dapat menyerap energi dan tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Pada level ini, bahkan pembangkit tenaga listrik asal surga tingkat pemula pun tidak akan bisa menandinginya. Sayang sekali anugerah surga berada di jalur yang salah sekarang. Wang Xian berpikir sendiri. Namun, dia tidak bisa menyalahkan kakek kado surga. Alam semesta 6 jalur berbeda dengan alam semesta 9 asal. Di alam semesta 6 jalur, setelah bayi lahir, ia dapat mengembangkan atribut apapun. Tentu saja, dalam keadaan normal, yang terbaik adalah mengembangkan atribut yang dikembangkan orang tuanya. Dengan cara ini, bakatnya akan lebih baik. Adapun hal lainnya, misalnya ada orang yang tidak bisa mengolah atribut api atau atribut air. Hal ini tidak terjadi. Kakek Tianqi adalah penguasa alam semesta. Namun, harta karun utama Tianyuan bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami. Terlebih lagi, harta karun utama Tianyuan ini baru saja lahir, jadi secara naluriah ia menyembunyikan dirinya. Jika bukan karena atribut Tianyuan, akan sulit untuk mengetahui situasi di dalam tubuhnya. Itulah mengapa dikatakan bahwa bakat Tianqi sangat-sangat buruk dan sulit baginya untuk mencapai apapun dalam hidupnya. Saya tidak bisa membiarkan dia mengambil jalan yang salah. Petik 2. Wang Xian memandang Tianqi dan menepuk kepalanya. Tianqi, kamu sama sekali tidak bodoh. Anda dilahirkan untuk berdiri di puncak semua makhluk hidup. Petik 2. Masa depan Anda akan menjadi sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh siapapun. Itu juga sesuatu yang kakekmu tidak akan pernah bisa capai. Petik 2. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Tianqi yang ada di sampingnya. Apakah kamu mengerti? Paman, aku mengerti sedikit. Apa aku benar-benar tidak bodoh? Tianqi memandang Wang Xian dan bertanya penuh harap. Tentu saja, atribut air yang diajarkan kakekmu tidak cocok untukmu. Saya akan mengajari Anda metode mengolah atribut kayu. Wang Xian berkata pada Tianqi. Metode mengolah atribut kayu. Tianqi memandang Wang Xian dengan ragu. Ya, mirip dengan budidaya atribut air. Saya akan mengajari Anda dasar-dasarnya. Coba lagi. Wang Xian berkata kepada Tianqi saat aliran informasi memasuki pikirannya. Bab 4129 banding 4128 kecepatan budidaya setan. Metode budidaya atribut kayu memasuki pikiran Tianqi. Tianqi memandang Wang Xian, wajah kecilnya dipenuhi keraguan. Wang Xian tersenyum padanya dan memberi isyarat agar Tianqi duduk bersila. Kemudian,
dia mulai berkultivasi. Tianqi sudah berusia 7 hingga 8 bulan. Jika di bumi, IQ-nya sudah sebanding dengan anak berusia 8 atau 9 tahun. Faktanya, pengetahuannya jauh lebih banyak daripada pengetahuan seorang anak berusia 8 atau 9 tahun di bumi. Tianqi duduk bersila. Saat dia mengedarkan teknik budidaya atribut kayu, gelombang energi segera melonjak ke tubuhnya. Meski merupakan sumber air, atribut kayunya relatif tipis. Namun, kecepatan dia menyerapnya masih sangat cepat. Segera, energi di tubuhnya sedikit bergetar dan dengan mudah memasuki level dewa. Tianqi langsung membuka matanya dan menatap Wang Xian dengan tidak percaya. Berdengung. Pada saat ini, Wang Xian merasakan harta karun utama Tianyuan di tubuh Tianqi sedikit bergetar. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya. Ketika Tianqi baru saja mulai berkultivasi, dia menyadari bahwa tunas lembut Tianyuan telah mulai tumbuh. Mulai dari pucuk hingga seukuran jari. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya saat melihat perubahan ini. Paman, bagaimana saya bisa berkultivasi begitu cepat? Saya merasa energi atribut kayu di tubuh saya telah melampaui atribut air. Terlebih lagi, saya merasa ada pohon kecil di tubuh saya. Petik 2. Tianqi membelalakan matanya dan bertanya pada Wang Xian. Sudah kubilang, kamu terlahir luar biasa. Kamu dilahirkan untuk mengolah atribut kayu. Terlebih lagi, ada harta karun di tubuhmu. Jika harta ini terungkap, itu akan membawa kamu, ibumu, kakek, dan bahkan seluruh suku Muli adalah bencana besar. Sebelum kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu tidak boleh mengeksposnya dan jangan menggunakan atribut kayu. Saya akan menyegel atribut kayu Anda dengan cara menyembunyikannya. Nantinya, Anda akan datang ke sini setiap hari untuk mengolah atribut kayu. Wang Xian menginstruksikan Tianqi. Saya akan mendengarkan paman. Saya merasa paman adalah yang terbaik setelah ibu. Tianqi membuka mulutnya dan mengangguk padanya. Hehe, bagus. Tianqi, jangan cemas. Dalam 1 atau 2 tahun, Anda tidak akan terkalahkan di alam semesta ini. Petik 2. Wang Xian tersenyum padanya. Tak terkalahkan. Tianqi tidak dapat mempercayainya. Wang Xian tidak menjelaskan terlalu banyak padanya dan menepuk kepalanya. Ada beberapa hal yang tidak bisa kuberitahukan padamu sekarang. Namun, Anda harus tahu bahwa Anda dilahirkan luar biasa dan tidak ada yang bisa menandingi Anda. Anda perlu bersembunyi untuk saat ini. Anda perlu bersembunyi selama 100 hingga 200 juta tahun. Selama 100 hingga 200 juta tahun ini, Anda harus tetap bersikap rendah hati dan menanggungnya. Selama periode ini, Anda tidak diperbolehkan menggunakan energi atribut kayu. Jangan beritahu orang lain juga. Jika Anda punya dendam, ingatlah saja di dalam hati. Setelah 1 hingga 200 juta tahun, mereka semua akan merangkak di bawah kakimu. Wang Xian menginstruksikannya. Tianqi menganggukkan kepalanya terus-menerus ke samping. Sejak dia lahir, Wang Xian memberinya perasaan baik. Perasaan ini terkadang bahkan lebih kuat dari ibunya. Dia mempercayai Wang Xian. Baiklah, mulai sekarang, Anda akan berkultivasi secara normal. Tidak apa-apa jika Anda tidak mengolah atribut air dengan baik. Tidak apa-apa jika orang mengatakan bakatmu buruk. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Jika kamu merasa bersalah, kamu bisa datang ke sisiku di malam hari dan memberi tahu paman. Wang Xian terus berbicara dengan Tianqi. Ya, paman. Petik 2. Tianqi mengangguk. Baiklah, terus kembangkan atribut kayu. Saat kamu pergi, aku akan menyegel atribut kayumu. Petik 2. Wang Xian berkata pada Tianqi. Di hari-hari berikutnya, setiap kali Tianqi kembali, dia akan mengolah atribut kayu di sisinya. Seberapa cepat kecepatan kultivasi seorang anak yang memiliki harta karun tertinggi di tubuhnya. Kekuatannya meningkat pesat setiap hari. Seiring dengan budidayanya, harta karun utama Tianyuan di tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Namun, Tianqi akan berbicara dengan kakeknya dari waktu ke waktu, mengatakan kepadanya bahwa bakatnya buruk. Guru yang mengajarinya juga mengatakan bahwa bakatnya buruk. Hanya ibunya yang tidak mau membicarakannya. Wang Xian tersenyum dan menghiburnya. Dia ingin dia menunjukkan kekuatan atribut kayunya untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Di bawah bimbingannya, Tianqi mampu melepaskan ketidakbahagiaannya meskipun dia sedikit tidak bahagia di luar. Berdengung. 2 tahun kemudian, di ruangan tempat Wang Xian berada.
Gelombang kecil energi atribut kayu melonjak dan dihentikan oleh Wang Xian. Paman, aku sudah menerobos. Saya telah menerobos. Ini bagus. Ini bagus. Segera, suara gembira Tianqi datang dari kamar. Dalam 7 tahun, Tianqi telah menembus tingkat Raja Dewa yang abadi sejak dia mulai berkultivasi. Dalam 7 tahun, dia telah menembus level Guru Saleh yang abadi. Jika kecepatan kultivasi ini dilepaskan, itu akan menyebabkan keributan di seluruh 6 jalur alam semesta. Namun, tidak ada yang mengetahuinya sekarang. Wang Xian juga tidak akan membiarkan orang lain mengetahuinya. Ini juga merupakan kecepatan yang mengerikan dari seorang kultivator yang memiliki harta tertinggi asal mula surga. Bahkan Wang Xian tidak bisa menahan rasa kagum dan iri. Dia terlahir luar biasa. Ini lebih cepat dari perkiraanku. Petik 2. Wang Xian tersenyum. Jika ibu mengetahuinya, dia akan lebih bahagia. Tianqi berkata, tetapi paman, saya tahu saya tidak bisa memberi tahu ibu. Hehe, sekarang kekuatan saya telah meningkat dan kebugaran fisik saya meningkat, budidaya atribut air saya sebanding dengan pemuda berbakat lainnya di suku Muli kami. Ibu dan kakek sudah sangat senang. Petik 2. Kekuatan Tianqi, kebugaran fisik, dan kemampuannya merasakan energi juga meningkat secara alami. Meski bakatnya dalam budidaya elemen air masih berupa sampah, mau tak mau ia memiliki kebugaran fisik yang tinggi. Untuk anak seusianya, dia masih berada di alam dewa, namun dia telah melangkah ke alam Raja Dewa. Konsep macam apa ini? Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Bahkan jika bakat atribut airnya adalah sampah, dengan peningkatan fisiknya yang kuat, dia sebanding dengan pemuda jenius terkemuka di suku Muli. Hal ini pun membuat ibu dan kakek Tianqi berbahagia lama atas pencerahan Tianqi. Kamu tidak boleh sombong. Betapapun berbakatnya Anda harus memiliki hati yang rendah hati. Sebelum kamu dewasa, kamu akan selalu menjadi lemah. Terutama Tianqi, kamu spesial dan tidak bisa diekspos. Wang Xian mengingatkannya dan mengajarinya lagi. Paman, apakah karena pohon kecil di tubuhku? Setelah 7 tahun, anugerah dewa semakin mengerti. Dia juga memahami beberapa prinsip di balik sikapnya terhadap Wang Xian. Ya, jika ini terungkap, para pemimpin suku Muli Anda mungkin akan saling menyerang. Ini juga alasan mengapa aku tidak ingin kamu memberi tahu ibumu. Ukuran tubuh Wang Xian berkali-kali lipat. Saya tahu paman. Kamu sudah memberitahuku berkali-kali. Saya selalu mengingatnya. Petik 2. Tianqi mengangguk dan memandang Wang Xian. Paman, aku mendengar dari ibuku bahwa ibuku bertemu dengan seorang paman yang terluka ketika dia hendak melahirkanku. Apakah karena ibuku menyelamatkanmu sehingga paman tidak mengambil harta milikku? Ya, jika bukan karena alasan ini, aku pasti sudah mengambil harta karun di tubuhmu. Jika saya mengambil harta karun itu, nyawa Tianqi akan hilang. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan mengangguk padanya. Paman memperlakukan Tianqi dengan sebaik-baiknya. Tianqi tidak percaya kamu akan menyakitiku. Petik 2. Tianqi memeluk lengan Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Setelah 7 tahun, tingginya sudah 1 meter. Namun, di mata Wang Xian, dia masih anak-anak. Bab 4120-4129 Hadiah Surga. Selain beberapa masalah khusus, Wang Xian tidak menyembunyikan banyak hal dari anugerah surga. Meskipun karunia surga kecil, dia memahami banyak prinsip di baliknya. Wang Xian melihat hadiah surga di sampingnya dan tersenyum. Dia menggerakkan telapak tangannya dan merasakan harta karun tertinggi dari ciptaan asal surga di tubuhnya. Pada saat ini, Wang Xian menyadari bahwa harta tertinggi ciptaan asal surga di tubuhnya telah meningkat pesat lagi. Kuncup yang tadinya seukuran jari, kini seukuran telapak tangan. Ada beberapa cabang yang tumbuh di sana. Batang sejumlah kecil pohon. Beberapa cabang mengandung sejumlah besar energi unsur kayu yang sangat murni. Wang Xian merasakan dan menyadari bahwa ketiga cabang ini mengandung fluktuasi energi khusus. Ini berasal dari energi unsur kayu. Tianqi, pohon kecil di tubuhmu memiliki 3 cabang. Ketiga cabang ini semuanya memiliki kemampuan khusus. Rasakan kemampuan istimewa ini. Wang Xian berkata pada Tianqi. Ya, paman. Petik 2. Tianqi menganggukkan kepalanya dan merasakannya. Tubuhnya memancarkan aura atribut kayu yang kuat. Berdengung. Sesaat kemudian,
bayangan ilusi dari dahan muncul di lengannya. Setelah 3 kali berturut-turut mencoba, Wang Xian merasakannya dari samping. Paman, ada 2 penyerang. Salah satunya adalah orang yang menyembunyikan auranya. Orang yang menyembunyikan auranya tidak hanya bisa menyembunyikan dirinya sendiri, tetapi juga menyembunyikan aura orang lain. Petik 2. Tianqi menjawab dengan cepat. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Matanya berbinar. Kemampuan menyembunyikan auranya merupakan wujud dari kemampuan menyembunyikan aura. Dari harta karun utama Tianyuan ini. Dulu, dia pasif. Sekarang, dia bisa mengambil inisiatif untuk menyembunyikan auranya. Selain itu, kemampuan untuk menyembunyikan aura seseorang bahkan lebih kuat daripada kemampuan yang ditutupi oleh Wang Xian. Di bawah penyembunyian anugerah surga, kecuali pencipta asal surga mengamatinya dari jarak beberapa puluh meter, dia tidak akan dapat mengetahui kondisinya. Dia juga tidak akan dapat menemukan atribut kayu di tubuhnya. Metode penyembunyian ini sangat ampuh. Adapun 2 cabang lainnya, mereka juga sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa Tianqi, yang baru saja melangkah ke tingkat Raja Abadi, dapat menggunakan kedua cabang ini untuk melawan keberadaan puncak tingkat Raja Abadi. Ini adalah kekuatan mengerikan dari harta ciptaan asal surga. Di masa depan, setelah saya menyegel energi atribut kayu di tubuh Anda dapat menyembunyikan diri lagi. Petik 2. Wang Xian berbicara kepada Tianqi. Ya, Paman. Tianqi mengangguk patuh. Baiklah, saya baru saja membuat terobosan hari ini. Selamat beristirahat. Petik 2. Wang Xian menepuk kepala Tianqi dan berkata. Tianqi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pada periode waktu berikutnya, Wang Xian terus pulih dari luka-lukanya. Lempeng naga Taichi juga terus-menerus menyerap energi gelap dalam upaya menyelesaikan terobosan. Waktu berlalu hari demi hari. Lebih dari 90 tahun berlalu dalam sekejap. Sudah 100 tahun sejak Tianqi lahir. Paman, malam ini ulang tahunku. Saya akan berada di rumah. Datang dan makan malam bersama kami. Petik 2. Suatu sore, Tianqi berlari masuk dan meneriaki Wang Xian. Wang Xian membuka matanya dan melihat sosok di depannya. 100 tahun telah berlalu, dan Tianqi sekarang tingginya sekitar 1,6 meter. Jika dia ditempatkan di suku Muli, dia masih muda. Meskipun Tianqi tidak tinggi, dia tertata rapi dengan atribut kayu dan airnya. Dia memancarkan aura yang mulia. Aura ini dipupuk oleh Wang Xian. Sebagai pemilik harta karun asal mula surga, Wang Xian selalu mengingatkannya pada satu hal. Seseorang harus rendah hati, tetapi kesombongan dan kebanggaan dalam hatinya harus lebih tinggi dari siapapun. Terlahir luar biasa, saya, Tianqi, tidak kalah dengan siapapun. Tidak kalah dengan siapapun. Ini adalah konsep yang ditanamkan Wang Xian dalam dirinya. Hal ini pun membuat Tianqi memancarkan rasa percaya diri. Demikian pula, bersikap rendah hati dan tertutup terhadap orang lain juga merupakan suatu keharusan. Oh, apakah ini hari ulang tahunmu? Wang Xian memandang Tianqi dan tersenyum. Ya, Paman. Setelah ulang tahun pertamaku, aku harus pergi ke Akademi Suku Muli untuk belajar. Saya harus meninggalkan orang tua dan keluarga saya. Tianqi mengangguk dan berkata pada Wang Xian. Anak-anak suku Muli harus meninggalkan keluarganya dan masuk Akademi Suku Muli untuk belajar. Paman, aku tidak ingin meninggalkanmu dan ibu. Terlebih lagi, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak perlu pergi ke akademi untuk belajar. Jika ada sesuatu yang saya tidak mengerti, Anda bisa mengajari saya, Paman. Tianqi berjalan ke sisi Wang Xian dan berkata, Anda harus memiliki kehidupan yang utuh. Aku tidak bisa terlalu mencampuri urusanmu. Anda harus belajar sendiri, kenali orang lain dan punya teman sendiri. Petik 2. Wang Xian berkata pada Tianqi. Tianqi membuka mulutnya dan sedikit menundukkan kepalanya. Saya tidak ingin teman. Semua orang bilang aku tidak punya ayah dan aku. Ketika Wang Xian mendengar itu, dia sedikit mengangkat alisnya. Orang seperti ini, kamu bisa menghajarnya saja. Tantang dia secara langsung dan kalahkan dia. Dia tidak akan berani mengatakan apapun. Terlebih lagi, orang seperti ini bukanlah teman. Petik 2. Tianqi, kamu harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menjadi ayahmu. Jangan bersedih karena masalah ini. Petik 2. Wang Xian tahu bahwa Tianqi tidak memiliki ayah sejak awal. Pada awalnya,
dia mengira itu karena anak buah Mulyin Er telah meninggalkannya. Belakangan, dia menerima kabar dari para pelayan. Tianqi tidak mengenal ayahnya. Bahkan Mulyin Er tidak tahu siapa pria itu. Mulyin Er belum terlalu tua. Dia awalnya adalah wanita tercantik dan paling menonjol di suku Muli. Namun suatu hari, Mulyin Er tidak tahu siapa ayahnya. Dia tiba-tiba, awalnya, orang tua Mulyin Er mengira Mulyin Er bersembunyi dari pria ini. Belakangan, setelah menanyakan banyak pertanyaan, mereka mengetahui bahwa putrinya tidak mengetahui bagaimana dia bisa. Tetapi ketika seorang wanita, dia tidak bisa begitu saja. Oleh karena itu, ayah Mulyin Er curiga mungkin ada orang kuat yang menggunakan cara-cara ampuh untuk berhubungan dengan Mulyin Er. Mulyin Er tidak menyadarinya, atau mungkin dia menghapus bagian ini dari ingatannya. Putrinya sendiri telah dipermalukan dan bahkan memiliki seorang anak, yang membuat ayah Mulyin dan para tetua sangat marah. Mereka ingin Mulyin Er menggugurkan anaknya. Namun Mulyin Er enggan dan terpaksa melahirkan. Dan tindakan Mulyin Er serta masalah dan melahirkan menimbulkan sensasi yang sangat besar di seluruh suku Muli. Mereka mengira dia adalah wanita najis dan Tianqi juga. Hingga saat ini, Tianqi belum memenuhi syarat untuk memiliki nama keluarga Muli. Kerabat Mulyin curiga dan orang-orang suku Muli berpikir demikian. Namun, Wang Xian merasakan Mulyin Er dan membuat keputusan di dalam hatinya. Mulyin Er tidak merasa terhina. Dia karena kelahiran Tianqi. Dengan kata lain, anugerah dewa telah lahir untuknya. Karunia dewa, seperti namanya, diberikan oleh dewa. Tanpa ayah, esensi langit dan bumi terkandung dalam janin Mulyin.